mulai dengan segala sesuatu yang hari ini saya nikmati. Dengan yang namanya seperti yang saudara tulis. Saudara, hari itu ini kesaksian kecil. Saya umurnya 12 tahun dan saya tiba-tiba pengen mobil. Saudara, buat orang lain berkata, "Bu, 12 tahun belum bisa naik mobil." Saudara, ayah saya sudah ngajarin saya nyetir itu umur 12 tahun. Jadi di keluarga kami itu selalu percepatan. Saudara ya, tidak ada lambat-lambat. Saya panggil dulu Kenis. Kenis. Ya, ada di sini. Oke. Cerita umur berapa saya suruh untuk menerima percepatan. Terus bagaimana di Singapura? Ya, waktu itu saya umur 6 tahun, saudara, 6 tahun baru kelas 1 SD. Didoakan oleh Ibu Iin harus masuk dalam akselerasi Tuhan dalam bidang akademis. Jadi setelah itu langsung saya urus, tiba-tiba di sekolah Mahanaim ini ada program akselerasi. Jadi saya lompat dari kelas 3 SD, saya langsung ke 5 SD. Tidak kelas 4 dan kelas 5 dalam 1 tahun dikerjakan. Setelah itu naik SMP, SMA umur 14 tahun, akselerasi lagi. Akhirnya umur 15 tahun saya tidak kelas 11, tidak kelas 12 SMA, langsung loncat ke kuliah. Jadi saya mulai kuliah umur 15 tahun, lalu saya lulus S1 dari Singapura umur 17 tahun. Dan setelah itu tidak boleh berhenti, harus terus sampai S2. Akhirnya saya ambil S2 online sambil saya pegang pabrik di kota Cirebon. S2 saya lulus S2 umur 20 tahun dan sekarang masih harus ambil S3 lagi. Sekarang saya umur 21 tahun dan sekarang sekarang saya di kota Cirebon. Bapak Ibu semua yang dapat hadiah tadi box putih itu dari pabrik saya. Itu kami memproduksi kayu firman Tuhan, kami ekspor ke lebih dari 30 negara di seluruh dunia. Toko-toko buku Kristen, gereja-gereja, mimbar yang di depan sini juga hasil pabrik saya, saudara. Dan kita akan terus ekspor, kita akan terus expand juga di Cirebon. Kami terus bangun rumah singgah demi rumah singgah. Kita semua tahu Cirebon itu masih kota yang sangat hijau. Dan kita terus penginjilan dengan cara rumah singgah. Sampai hari ini kita sudah punya hampir 50 rumah singgah. Saudara, itu namanya akselerasi. Anak 21 tahun. Saudara, anaknya Bu Nike. Nah, perkenalkan, kelihatannya kayak kakak adik. Coba boleh berdiri. Tapi ini bukan kakak adik, saudara ya. Ini ibu dan anak, saudara. Tapi tetap cantik dan dua-duanya berlomba untuk memasuki destiny. Saudara, anaknya S2, mamanya sudah S3 double degree. Nah, saudara. Saudara, sekali lagi, saya mau obrak-abrik cara saudara yang lama. Kalau saudara masih pengen anak saudara normal-normal saja, saudara salah besar. Saudara Joshua umur 24, S2, S3, double degree. Saudara, dan bukan STT atau apa. Saudara, semua anak saya harus sekolah 2. Baik itu teologi ya, tapi juga sekolah sekuler. Saudara, setiap anak saya kasih target, saudara. Dari umur 6 tahun sudah harus pelayanan, kerja, dan sekolah. Saudara, setiap anak saya bilang sebelum umur 17 sudah harus lulus SMA. Sebelum umur 22 sudah lulus S1. Dan kalau bisa lulus S2, 21, 22, 23. Dan saudara, sebelum umur 17 sudah harus punya pendapatan 20 juta per saudara tahun. Dan saudara bilang bisa. Tapi kalau saudara saja tidak punya iman, bagaimana saudara bisa mewariskan iman itu kepada anak-anak saudara? Tapi kalau saudara jalan dengan Tuhan, maka saudara bisa mewariskan iman itu. Saudara, hari itu seperti yang saya bilang, saya umur 12 tahun. Dan ayah saya bilang,
Jangan terlambat. Tapi kita harus semakin cepat. Terus dia bilang, saudara, dan sekarang diperlakukan sama Joshua juga. Semua anak rock. Umur 12 tahun dia bilang harus bisa motor, harus bisa mobil. Harus bisa alat musik, harus bisa khotbah, harus bisa menginjil. Saudara, itu hal yang sama yang dulu saya alami. Dan hari itu setelah ayah saya ajarin saya nyetir, saya bilang saya mau mobil. Dan saya mulai mengimani. Saudara, seperti yang saudara tulis simple. Saudara, setiap hari saya pilih mobil. Zaman itu kalau saudara tahu ada namanya Jimny Suzuki. Saudara, dan saya ambil fotonya. Saya pasang, saya dan adik saya tumpang tangan setiap hari. Saudara, kalau ada yang di jalan, saya teriak-teriak, punya saya, punya saya. Kalau di toko atau dimanapun lihat, kita turun. Diputerin sama saya 7 kali. Saudara, butuh 3 tahun. Tapi saya melihat keajaiban. Saudara, orang-orang tiba-tiba ngasih. Orang-orang bilang begini, ini buat anaknya, bukan buat bapak. Saudara bilang sama Pak Yusak. Saudara, dan saya kumpulin. Tiba-tiba saudara, semua tulisan saya suka nulis. Masuk ke Bobo, masuk ke kawanku, masuk ke Hai. Ya, ibu-ibu yang seumur saya semua tahu ya. Itu dulu ada ya, zaman sekarang hilang lenyap. Tapi zaman dulu ada. Saudara bayangkan ya, zaman itu gaji orang sebulan itu 25.000. Saudara, sedangkan sekali masuk Hai, cerpen, cerita anak saudara. Saudara, saya sudah dapat 50.000. Saudara, dan hari itu semua tulisan saya. Saudara masuk ke Hai, Bobo, Pikiran Rakyat. Saudara, dalam singkat waktu 3 tahun. Saya kumpulkan 7 juta. Saudara, dan saya dapat mobil saya pertama. Adik saya lebih bangga karena dia umurnya 12 tahun hari itu. Dan 12 tahun dia punya mobilnya yang pertama. Karena itu perjuangan kami bertiga. Saya, Pak Daniel, dan Pak Samuel. Sekali lagi, saya mau berkata apa yang saudara tulis. Kalau saudara lakukan dengan serius, saudara akan menuai sangat banyak. Gak usah muluk-muluk ini. Mana ya? Rasanya ke kiri, ke kanan, mana ya 3 triliun. Tulis yang saudara punya iman. Saya punya target hari itu. Umur 12 tahun. Saya punya target gampang, mobil. Saudara, dan itu tercipta. Kalau saudara tahu hari itu keren banget saudara. Saudara, kami semua ngisi cawan. Saudara, salah satu cawannya, saudara, kami bertiga berdoa sehari 3 kali. Walaupun setiap kali doa cuma 5 menit. Kami doa saudara jam 5 pagi. Kami doa lagi saudara ya jam 2 siang. Kami doa lagi jam 8 malam. Saudara, hari itu saya isi cawannya baca Alkitab. Setiap minggu saya baca 1 buku. Saudara, tapi 2 adik saya sebenarnya cawannya lebih oke dan lebih ajaib. Saudara, Pak Daniel itu cawannya setiap hari main gitar 1 jam. Saudara, karena beliau memang suka main gitar, dia main gitar 1 jam setiap hari. Saudara, dan Pak Samuel lebih keren lagi. Setiap hari bangun jam 4 pagi. Saudara keluar, saudara ya di luar, jadi gak di dalam rumah loh saudara. Keluar rumah angkat tangan, doa nyanyi setengah jam. Saudara, dan saya lihat, mungkin buat beberapa orang berkata apaan sih. Tapi itu benar-benar membuat sesuatu yang dahsyat terjadi. Pernahkah saudara sangat bertekad? Mungkin saudara berkata buat banyak orang, saudara Mahanaim terlalu muluk-muluk. Enggak, ini sangat sederhana. Semua yang saudara lihat, gedung demi gedung, saudara aset 300M kalau dinilai sekarang, adalah hasil dari kesederhanaan
yang saudara tulis, tapi setialah. Tahukah saudara, tadi saudara sudah dengar, ada cawan dari Paluki yang 10 tahun setiap hari doling. Ada cawan dari Ibu Deborah Puji yang selama 10 tahun setiap hari berdoa 5 jam di Mahanaim. Ada cawan dari Pak Steve Alfa yang sampai hari ini lebih dari 20 tahun bangun jam 4 pagi dan deklarasi. Saudara, kami bukan orang-orang ajaib yang terbang melayang, tapi kami orang yang melakukan hal-hal yang sederhana. Dan kami lihat Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Seringkali orang berkata, saya mau yang ilahi. Mereka berharap ada getar-getar gitu ya. Mereka berharap saudara, mereka tiba-tiba jadi dukun. Dengar, hai anakku. Tapi saya mau berkata, seringkali hal yang besar muncul dari kesetiaan. Dari hal yang saudara tulis, yang lahir dari iman dan cinta. Jangan tulis kalau itu beban. Sekali lagi, jangan tulis kalau itu beban. Buat kami hari itu saudara, untuk nyanyi di depan adik saya, keren. Saudara jam 4 pagi, kita semua kakak-kakaknya tuh masih tidur loh saudara. Saudara kakak-kakaknya bilang gini, halah Sam ngantuk. Dia bilang begini, enggak saya mau nyanyi. Terus dia nyanyi di depan saudara ya. Saudara, dan hari itu kalau saudara tahu, saudara di usia yang sangat muda. Saudara dia nyanyi, tiba-tiba saudara orang-orang di depan kebaktian nih. Saudara rebah pelepasan. Saudara dia nyanyi, tiba-tiba saudara beberapa orang saudara teriak-teriak disambar Roh Kudus. Dan orang berpikir, apakah Pak Samuel sakti? Enggak. Ada cinta yang bergelora yang selama 3 tahun. Saudara jam 4 pagi dia bangun dan dia nyanyi di depan. Diketawain sama kakak-kakaknya, termasuk saya yang ngetawain. Dan dia dengan senyum bilang, gak apa-apa, mau diketawain, mau dibilang apapun, mau dibilang berisik, mau dibilang asan ilahi. Ya, kan asan jam 4 kan, dia juga asan ilahi, saudara saya bilang. Dia bilang gak apa-apa. Dan tiba-tiba pas yang ilahi menjadi realitas. Menjadi kenyataan. Saudara, semua gedung ini karena ada orang yang berkata, I'm do it. Saya jalan sama Tuhan. Saya gerak sama Tuhan. Saya lakukan bukan beban. Ini cinta, bukan beban. Ini mesbah, bukan saudara tuntutan. Saya berdoa saudara menangkap ini. Saya mau kita mulai saudara. Saudara, yang pertama, kalau saudara mau mengalahkan keilahian, saudara mengalahkan dunia, dan saudara mau membuat keilahian menjadi kenyataan adalah kalahkan kelaparan. Saudara, kita tahu ceritanya. Saudara, hari itu ada kelaparan karena pada kekeringan di seluruh Israel. Tapi ada orang namanya Elia. Dia tidak pernah mengalami kelaparan. Yang pertama karena apa? Dia dipelihara saudara oleh burung gagak. Ini statement saya, dengarkan saya. Kalau saudara mengalahkan kelaparan, maka saudara harus belajar menikmati yang dari Tuhan. Dengarkan pertama. Untuk saudara mengalahkan kelaparan. Kelaparan itu bisa macam-macam ya. Saya pengen rumah. Saya pengen dicintai. Oh, dunia ini sedang lapar dicintai. Dunia sedang lapar yang namanya uang. Dunia sedang lapar yang namanya diakui. Saudara,
Saya mau berkata, rahasianya simple. Hari itu Elia belajar menunggu Tuhan dan belajar menyintai cara Tuhan. Sungai, daging dari burung gagak. Saudara, pada waktu awal saya memulai Mahanaim, hari itu Tuhan bilang begini, nak, ada sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu adalah 5 roti dan 2 ikan menjadi 5.000. Perjalanan itulah melihat angin badai. Tapi aku berdiri dan menjadi tenang. Perjalanan itu lewat lembah kekelaman. Tapi gadaku dan tongkatku itu menjadi penghiburan. Tapi ada perjalanan lain. Perjalanan di mana dunia menyediakan gaji. Tapi di situ tidak ada aku. Dunia memberikan tepuk tangan. Tapi di situ cuma ada kebanggaan dan persaingan. Bahkan dunia menyajikan cinta. Tapi cinta yang penuh dengan keegoisan. Dan hari itu Tuhan bilang, kamu pilih yang mana? Saudara, hari itu saya menangis dan saya bilang, saya tidak bisa hidup tanpa Engkau. Satu hari pun, satu langkah pun saya tidak bisa hidup tanpamu. Saya pilih Engkau. Walaupun saya tahu, saya juga masih menyintai uang. Saya masih pengen tuh, kalau bisa tuh ya, Mahanaim punya 1 triliun di bank. Jadi saya tidak usah tiap hari rada deg-degan. Gak apa-apa, biasa. Batuk dikit, bumbu. Saudara, saya berpikir, saya pengen kalau Mahanaim punya uang 1 M, 1 triliun setiap hari gitu ya. Dan saya gak usah doa. Tapi hari itu Tuhan bilang, kamu menyintai kenyamanan. Atau kamu lebih menyintai keajaiban. Kamu menyintai semua yang dunia sodorkan. Atau kamu menyintai keilahian. Berarti berjalan dalam setiap hari. Hanya menatap tangan Tuhan. Dan menatap matanya. Saya belajar menyintai itu. Saya tidak langsung menyintai itu. Tapi saya belajar menyintai itu. Dan saya mau bilang sama saudara, selama hidup saya, terutama pada waktu saya ada di Mahanaim, 26 tahun. Saudara, kalau yang gak resmi 28 tahun. Saya akhirnya berkata, keilahian lebih daripada segalanya. Saudara, saya sekarang berkata, aduh, saya tahu kalau kenyamanan itu membunuh. Tapi keilahian itu membuat kita makin kuat, makin dahsyat, makin ajaib. Amin. Kalahkan saudara kelaparan saudara dengan yang namanya cintai yang dari Tuhan. Tapi kredit artinya pemotongan. Seringkali orang berkata dia mau yang ilahi, tapi dia tidak siap dipotong. Saudara, kadang-kadang kita itu menyodorkan dipotong saudara yang kita mau. Misalnya begini, Tuhan potonglah supaya pekerjaan saya tidak banyak. Salah. Kadang-kadang yang Tuhan mau potong itu pride kita. Saudara bayangin ya, ini bayangin. Saya itu dulu sangat menjaga nama baik.
Dan saya pikir itu memuliakan Tuhan. Benar sih. Saya selalu dengan sombong. Dan hari itu saya gak ngerti kalau itu sombong. Saya bilang begini, carilah hamba Tuhan. Ya, yang hari itu saya kurus dan cantik. Yang saya bilang berat badan ideal, keluarga harmonis, S2 sekuler. Saudara, tidak ada sama sekali masalah keuangan. Anak-anak luar biasa, semua juara di sekolah. Dan khotbah bagus, lumayan lah. Saudara, enggak ada. Hari itu maaf ya, cuma saya. Saudara, keluarga saya oke. Kami berdua suami istri S2 dan S3. Apa gak keren? Kurang keren apa? Saudara, kami itu saking kerennya. Sampai kami itu diminta sama Singapura. Untuk jadi warga negara Singapura, saudara. Saudara, dalam segala hal. Suami saya itu berkali-kali mau dibajak oleh banyak perusahaan. Saudara, saya ditawarin sama lebih dari 10 denominasi. Untuk menjadi hamba Tuhan, jadi gembala. Dengan bayaran sebulan, maaf ya, sampai 100 juta. Saudara, dan saya berkata saya enggak ambil. Kurang keren apa? Tapi hari itu Tuhan bilang begini sama saya. Bolehkah aku potong nama baikmu? Supaya itu tidak menjadi kesombongan lagi dalam hidupmu. Dan kalau saudara di sini orang Bahtera lama, saudara tahu. Tiba-tiba Tuhan suruh buat Bahtera. Dan tiba-tiba nama baik saya hancur lebur, saudara. Dari orang yang, saya tuh sombong banget, saya begini. Cari kesalahan saya. Cari kesalahan saya. Soal uang, soal sekolah, soal keluarga. Soal martabat, soal saudara kekudusan, cari kesalahan saya. Saya dulu dengan bangga pakai ayatnya Samuel. Kalau ada satu orang pun dirugikan, saya akan bayar 10 kali lipat. Saudara, tapi Tuhan bilang, boleh enggak aku rusak namamu. Aku potong kesombonganmu. Aku potong semua standar-standarmu yang isinya cuma kedagingan. Saya tidak berkata bahwa keluarga baik itu kedagingan. Bukan itu poinnya. Saudara bisa mengerti ya? Saudara, tapi kami ini sombongnya memang mentok, saudara. Saudara, sampai cucu saya Elion, seperti yang saya cerita. Itu dua-duanya, saudara. Saudara, Elion itu, saudara ke rumah saya jam 8 malam kemarin. Cuma bilang begini, Oma saya ngaku dosa. Kenapa? Jambak Cici. Kenapa jambak Cici? Karena Cici menang dari saya. Terus kenapa kalau kalah? Nggak bisa Oma. Elion harus menang dalam segala hal. Saudara, itu DNA kami. Sombongnya itu kayak begitu, saudara. Tahu itu dosa, tapi nggak bisa. Harus menang dalam segala hal. Yang Cicinya juga sama. Tanya Ibu Nike. Dikasih baju ya. Saudara, dan dia lihat begini. Jelek. Ganti rubah. Itu umur 2 tahun. Rubah modelnya. Rubah bahannya. Dia bilang gak mau pakai. Malu saya makainya. Saudara, ini 2 anak. Sampai hari ini. Dari sejak umur 1 tahun. Kalau ke mall dia beli sendiri. Pilih. Dan dia akan berkata, yang ini aku mau. Itu DNA kami, sombong. Kami harus jadi yang terbaik. Kami harus yang paling cantik. Kami harus yang paling pintar. Saudara, guru-guru Miel tahu. Kalau di sekolah Miel nomor 1. Dia akan duduk selesaikan pekerjaannya. Dan dia akan tunjukkan. Kalau dia tidak dapat A+, buat dia sedih. Nilai itu harus A+, kalau boleh gak cuma A+++ gitu. Itu kesombongan yang mengerikan.
Tapi setiap orang punya kesombongan yang Tuhan tidak tahu, yang kita mungkin nggak tahu. Ada kemiskinan yang kita tidak tahu. Ada kelaparan. Saudara bilang itu kesombongan, kelaparan itu. Lapar apa dipuji? Lapar nomor 1. Lapar berkuasa. Lapar saudara ya. Semua orang tunduk menjilat. Itu kelaparan. Saudara dan Tuhan harus berurusan dengan saya. Tuhan buat gara-gara tidak tahu bagaimana. Saudara ada isu kawin roh. Padahal jelas Alkitab berkata roh tidak kawin mengawinkan. Yang anehnya pendeta kok ya bisa pada percaya ada kawin roh. Saudara dan kami disebut sesat. Keluarga saya diisukan cerai. Padahal sampai akhir suami saya adalah suami yang paling romantis. Saudara ya, romantisnya lain. Ya, romantisnya saya bilang ini, Yang, kamu kenapa gak pernah kasih bunga? Kan saya kasih suku bunga. Bunga ngapain layu? Suku bunga kan asik katanya. Saudara, bayangin ya, ini cinta dia terakhir. Sebelum dia mati, saudara dia cuma ngomong begini, Yang, saya ini malu. Kamu itu istri bos naik Kijang. Tahun depan pokoknya ini perintah katanya. Ya, kamu naik Alphard. Gak boleh lagi naik Kijang. Malamnya mati. Saya rasa perintahnya salah saudara. Salah itu saudara ya. Saya berkata, aduh, coba dia bilang, ya gak apa-apa deh, naik Kijang selama-lamanya. Mungkin masih hidup, enggak kalau ini guyon. Saudara ya. Tapi poinnya, saudara, bolehkah Tuhan memotong apapun yang harus dipotong dalam hidupmu? Saudara, yang kedua hari itu, untuk mengalahkan kelaparan. Kelaparan sekali lagi bisa macam-macam. Saudara, hari itu saudara Elia bilang begini, bikin roti dulu buat saya. Saudara tahu ada janda, betul? Cuma tinggal punya tepung sedikit, betul? Saudara, apa artinya? Saudara belajar yang kamu pengen, kebutuhanmu kasih. Saudara, itu pelajaran pertama. Mau jadi ilahi itu simple saudara. Semua yang saudara punya bagikan. Yang Tuhan suruh kasih. Tabur dalam ketepatan. Jadi ilahi. Saudara, kita mau ngomong bicara nih soal manain. Saudara, hari itu Tuhan bilang begini. Nah, tabur rumahmu. Loh, caranya gimana Tuhan? Buka rumahmu buat orang miskin. Biarkan mereka masuk rumah. Saudara, saya dan suami saya, kami ini sama-sama orang koleris yang butuh privasi. Saudara, kami itu tidak membolehkan siapapun masuk ke dalam rumah kami, yang orang yang kotor, yang berantakan. Saudara, karena itu sampai sebenarnya kami itu tidak suka punya pembantu karena apa? Kami sangat suka privasi. Saudara, bahkan sebenarnya ya peraturan suami saya, tidak ada yang boleh naik ke loteng. Semua pembantu, semua tamu cuma boleh di level bawah. Di atas cuma saya dan keluarga inti. Kami ini orang ngeri saudara. Privasinya tinggi. Saudara, kami eksklusif sekali. Tapi saudara, hari itu Tuhan bilang apa? Bagikan. Dan saudara, tiba-tiba rumah saya diisi pemulung, anak jalanan, isinya 200-300 orang sekaligus. Karena itu tidak cukup kamar tamu, masuk kamar tidur, masuk duduk di ranjang. Itu kalau suami saya tahu pingsan. Saudara mau tahu caranya? Saudara, suami saya ke kantor, saya masukkan anak-anak, saya buat acara. Setelah itu mereka pulang. Jam 4 sore saya ngepel sampai dinding-dinding saya lap. Kenapa? Baunya mereka itu nempel. Saudara, setiap kali suami saya akhirnya tahu, tapi ya sudah mau gimana lagi.
Saudara, dan dia suka ngomong begini sama saya. Yang, kamu enggak bisa ya nego sama Tuhan. Nego apa yang? Tuker, melayani peragawati dan bukan pemulung. Dia bilang supaya rumah kita baunya enggak kayak begini katanya. Supaya rumah kita enggak semuanya hilang. Saudara, di rumah saya tuh dari keset sampai sendok garpu, anduk, mainan anak semua hilang. Sekali lagi, tapi itulah awal mengalahkan kelaparan. Saudara, dan hari itu saudara, kita tahu satu Bekasi, kota ini disebut kota sampah, berubah menjadi kota pahlawan. Kota ini menjadi kota yang paling miskin dulu. Hari ini menjadi salah satu kota terkaya, bahkan dengan UMR tertinggi di seluruh Indonesia. Saudara, karena apa? Yang ilahi tercipta waktu engkau menabur. Saya berdoa, kalahkan kelaparan. Saya tidak tahu kelaparan apa. Saudara, ini salah satu next. Mengalahkan kelaparan. Next. Ya, saudara lihat udang segede-gede gitu. Saudara, ini pada waktu COVID. Ketika hari itu kami tidak ada uang sama sekali. Sisa uang di seluruh Mahanaim tinggal 30 juta. Dan anak-anak sudah tidak bisa makan. Saudara, kami punya 5.000 anak. Saudara, orang tua mereka kena PHK. Mereka tidak bisa bayar apapun. Dan hari itu Tuhan bilang, ambil 30 itu. Bagi dengan beras setengah kilo. Bagikan ke semua. Saudara, saya ambil, kami bagikan ke semua dengan berkata ini benih. Kami ajari mereka melakukan yang ilahi. Saya bilang semua ini beras setengah kilo, tumpang tangan. Dan bilang tidak akan habis sebelum datang berkat lagi. Itu Islam, Kristen, Buddha semua melakukan. Dan tiba-tiba mereka mengalami yang ilahi. Tapi bagian kami mengalami yang ilahi. Saudara, bayangkan tiba-tiba kami ditelepon orang. Dan orangnya bilang, Bu, kami ini pengusaha udang. Tetapi udangnya sudah dibayar sama Cina, kena blok. Jadi kami kalau dikasih makan terus kan udangnya tambah gede, tambah mahal. Kami harus keringkan, kosongkan kolam dan lempar. Ibu bisa terima udang? Oh ya bisa lah, bahagia. Saya pikir itu berapa ratus kilo. Saya tanya, Pak, berapa? 2 ton. Saudara bisa bayangkan kami dapat 2 ton udang segede-gede gitu. Saudara, itu kami bagi di jalan-jalan. Orang ternyata di jalan itu gak pernah lihat udang. Semua nanya, ini apa? Cara makannya bagaimana? Jadi hari itu penyuluhan besar-besaran di jalan. Bagaimana memakan udang, saudara. Tapi yang mengerikan hari itu, Mahanaim baunya kayak pasar ikan. Dari atas sampai bawah wamis, saudara. Kenapa kami udah gak tahu ditaruh di mana? Kami taruh di lemari es, di freezer, di mana-mana. Saudara, daging itu 4 ton habis. Saudara, percayalah, Ibu Ruth yang bagian dapur, yang kemarin khotbah di sini, itu pelitnya setengah mati. Jadi kalau ada stok, ya itu semua dihemat. Karena dia tahu setiap hari dia harus memberi makan sekitar 10.000. Tapi hari itu tiba-tiba dia memberi pengumuman di jalan. Siapa yang butuh daging boleh ambil per orang 1 kilo. Saya bilang begini, Ruth, sejak kapan lu jadi dermawan? Hehehe, nggak ada tempat nyimpen daging, Bu. Daging datang 5 ton. Dan kami nggak tahu mesti bagaimana nyimpennya. Lemari es sudah 20 freezer, semua penuh daging, penuh udang. Kami nggak tahu. Saudara, kalau saudara mulai bergerak, kalahkan kelaparan, ini bukti, maka saudara menerima kelimpahan. Amin. Mari tangkap
pulang. Nggak usah bilang begini, supranatural. Aku rasa getar-getar. Itu dukun ngawur. Nggak usah berkata, hai suamiku, aku melihat ada perempuan di dekatmu. Ya iya lu. Nggak usah juga ya pulang bilang, saya merasa engkau harus menabur ke saya. Nggak ada iman bisik-bisik. Mau lihat supranatural menjadi kenyataan, just do it. Tabur apa yang kau punya. Kau punya uang, tabur dalam ketepatan. Kau punya cinta, tabur dalam ketepatan. Engkau punya mainan, tabur dalam ketepatan. Saudara, ini contoh yang paling simpel. Saya ajarin sampai cucu-cucu saya. Saya bilang, kamu punya apa? Setiap kali, saudara, setiap hari saya bilang, Miel, Elion, kamu punya mainan banyak. Ambil 2-3 yang kamu suka. Ya, simpan. Yang kamu tidak suka, cari anak, tabur. Saudara, itu hal kecil. Tapi saya lihat hari itu, Miel itu tiba-tiba bilang, Oma, Miel mau tabur semua baju Miel. Dan Miel mau tabur semua boneka. Ya, dia tabur sampai 10 bonekanya. Dan saudara, tiba-tiba saudara, hari itu papahnya bilang, kita mau ke Australia. Tapi dari kecil loh, anak-anak itu sudah diajar begini. Kalian doa minta tiket. Kalau tidak ada yang biayai tiket, tidak dapat dari Tuhan, berarti kalian gak jatahnya ikut. Pokoknya di keluarga, papahnya bilang begitu. Siapa yang dapat uang tiket, itu yang berangkat. Papa yang dapat, papa berangkat. Mama yang dapat, mama berangkat. Kamu yang dapat, kamu yang berangkat. Saudara, mereka waktu itu umur 2 tahun sama 1 tahun setengah. Mereka kalau doa, kalau sudah diancam begitu ya, doanya kencang. Langsung, Tuhan Yesus, Elion mau pergi sama papa mama, gak mau ditinggal. Udah kencang saudara. Saudara, dan cuma doa begitu ya. Terus cicinya bilang, nabur, nabur. Ya, cicinya itu pintar banget saudara. Dia tahu keluhnya. Menggerakkan Tuhan itu gak bisa cuma doa. Dia bilang, yo nabur katanya ya. Ayo cari mainan, bagi-bagi. Maka mereka berdua cari ke panti asuhan. Bagi-bagi mainan. Saudara, selesai bagi-bagi orang telepon. Saudara, ke Joshua bilang begini. Tuhan bilang 2 anakmu harus pergi ke Australia. Karena itu saya tabur 10 juta buat mereka. Sampai Joshua bilang begini, saya dan Kesia belum dapat tiket. 2 anak ini mau pergi sama siapa? Mereka yang sudah dapat tiket, udah gitu untung lagi katanya. Karena hari itu tiket PP ke Australia kan lagi murah karena dekat COVID, selesai COVID. Saudara, cuma 4 juta satu orang PP. Sedangkan Elion itu hari itu belum 2 tahun. Jadi saudara, dia bayarnya cuma 10%. Bayarnya cuma berapa? 400.000. Tapi orangnya bilang transfer, Tuhan suruh transfer 10 juta. Dia bilang gini, apa maksudnya orangnya buat bayarin saya juga ya, kata Joshua. Ya, karena udah cukup. Tapi sekali lagi poinnya, mau anak kecil mau orang besar hukumnya sama. Nabur tepat realita. Amin. Jadi yang namanya saudara supranatural itu realita. Enggak terbang melayang. Enggak pakai kiarara paratase. Ada hitam-hitam. Enggak. Bertobat. Yang suka aneh-aneh begitu bertobat. Ya, saudara, kita mau lihat kenyataan. Amin. Yang kedua, mengalahkan Baal. Saudara, hari itu
Ketika saudara semua mereka sampai nari-nari berjam-jam. Elia bilang gini, buat mezbah, betul? Siram air. Dan tiba-tiba Tuhan jawab, bam! Saudara dari langit. Loh ini udah jam 14. Kita waktunya sampai jam berapa? Kenapa ya saya kalau khotbah di sini baru 2 ayat selesai ya? Rasanya dari kemarin ya baru 2 ayat ya. Ini jamnya ngawur nih saya. Percepatan jamnya. Saudara. Saudara, saya mau berdoa dan saya mau saudara mengerti. Mengalahkan Baal. Salah satunya saudara dengan apa? Mezbah. Saudara dan Baal itu penguasa semesta. Salah satunya. Saudara, Baal itu bukan patung. Baal itu roh-roh di udara. Setan. Ya, Baal itu bukan tuyul kecil. Saudara, tuyul kecil aja saudara takut. Saudara, Baal itu setan-setan gede. Saudara, Pak Yusak pernah ketemu Baal. Saudara, dalam perjalanannya hari itu tiba-tiba dia ketemu Baal, orang duduk dan dia bilang begini. Kamu enggak bisa sampai destiny kecuali kamu nyembah saya. Saudara, dan Baalnya langsung bilang gini, lihat ini, kalau kamu nyembah saya kamu dapat ini. Dia liatin emas semua. Kemudian bam, dia liatin perempuan semua. Dia liatin semua yang Pak Yusak suka. Terus Pak Yusak cuma gini, saya suka sih semuanya. Tapi persoalannya saya udah telanjur janji, hidup saya punya Tuhan. Terus dia bilang, terserahlah kamu mau ngapain. Aku akan teriak, karena aku ini budaknya Tuhan. Saudara, begitu Pak Yusak cuma ngomong gitu, aku ini budaknya Tuhan. Aku gak bisa, kamu mau ngapain terserah, aku gak bisa apa-apa, aku ini budaknya Tuhan. Saudara, setannya bam, hilang. Bam, lenyap. Karena pada waktu Pak Yusak bilang, aku ini budaknya Tuhan. Sebenarnya dia meletakkan dirinya di mezbah. Saudara dan penguasa di udara. Bam, hilang. Saudara, saya menghadapi penguasa di Bekasi. Hari itu ketika saya masuk di Bekasi, saudara, saya pertama kali melihat yang namanya roh kemiskinan. Saudara, roh kemiskinan itu ngeri, saudara. Saudara, itu bentuknya memang kayak apa ya, setan gede. Saudara, separuh kelelawar. Dan dia mengambil, dia cuma muter gini ya, curut gitu ya. Saudara, semuanya nempel ke dia. Terus badannya itu kayak bolong, saudara. Apapun masuk hilang, tidak ada bekasnya. Jadi kalau misalnya saudara kelihatan di sini emas, di sini mobil yang dia ambil, itu kan jelas ya. Tapi yang namanya kemiskinan itu adalah lubang, tidak ada dasarnya, bisa mengerti? Jadi apapun hilang, tidak ada bekasnya. Saudara, itu artinya kalau saudara tahu dan berhadapan dengan roh kemiskinan, cirinya ya, engkau kerja seperti apapun, tidak ada hasil. Kau punya uang sebanyak apapun, tidak bisa menikmati. Engkau punya anak, punya istri, saudara, tapi engkau tidak pernah bahagia. Saudara, kalau engkau berhadapan dengan roh kemiskinan, ya, engkau bisa kerja seumur hidup. Tiba-tiba bam, tidak ada hasilnya. Bahkan mencapai yang namanya prestasi penghargaan aja hilang. Itu roh kemiskinan. Engkau mungkin di gereja bertahun-tahun, tapi engkau tidak pernah ketemu Tuhan. Itu roh kemiskinan. Engkau mungkin, saudara, ya, dengar kesaksian banyak, saudara teriak-teriak amin, amin, amin.
Tapi saudara, di dalam ini tidak bisa percaya. Saudara selalu berkata, mungkin buat orang lain, tapi tidak buat aku. Saudara ada banyak firman, tapi itu tidak pernah merubah hidupmu. Itu namanya roh apa? Kemiskinan. Saudara, roh itu ngeri sekali, saudara. Dan waktu saya pertama kali berhadapan dengan roh itu, dia punya pasangan. Saudara, pasangannya itu perempuan. Saudara, rambutnya, saudara ya, rambutnya, mukanya semua pucat. Putih. Saudara, itu kayak apa ya? Aduh, mengeri saudara. Dan itu apa? Pasif kebekuan. Saudara tidak bisa rasa apapun. Dan saudara ujungnya mati. Saudara tidak bisa punya iman, tidak bisa dikasihi, tidak bisa punya semangat, tidak bisa punya saudara ya lompatan, pasif. Ini ngeri sekali saudara, pasangan ini. Dan hari itu Tuhan berkata kepada saya bilang, Tuhan ini gimana? Saudara, yang pertama Tuhan bilang, ambil semua ijazahmu, buang ke tong sampah. Saya bilang, bukannya tambah miskin ya? Udah ngadepinya roh kemiskinan, malah sekarang ijazah suruh buang ke tong sampah. Dan Tuhan bilang, setiap kau berkata ya, dan kau letakkan apapun yang kau minta, itulah mezbah. Itulah mezbah. Saudara, dan hari itu saya mulai membuang ijazah saya. Dan saudara, dan hari itu saya bilang, oke, sekarang saya mesti ngapain? Tuhan bilang, lu bukan pengangguran ya. Jadi kalau buang ijazah artinya kamu kerja sama saya, oke? Jadi mezbah itu bukan terus gini ya, saya malas kerja jadi full time. Terus full time-nya saudara bolos. Itu bukan mezbah. Itu namanya sakarap udelmu. Saudara bisa ngerti? Mezbah itu enggak begitu. Terus saudara malas melayani suami. Saudara pilih doa puasa. Terus kalau ditanya suami, ayo mah diranjang, enggak bisa doa puasa. Itu bukan mezbah. Sekali lagi itu namanya apa? Sakarap udelmu. Saudara, mezbah, justru saudara akan harus melakukan apa yang mungkin saudara tidak suka. Saudara, hari itu ketika Tuhan mulai berkata, kamu kerja buat aku, bangun jam 5. Deklarasi. Setelah itu siapkan makan buat suami. Saudara, Tuhan bilang setelah itu pergi ke pasar, minta semua barang, semua yang dibuang. Saudara, saya ini orang paling sombong seperti yang tadi saya cerita ya. Jadi buat saya tuh sampai ngomong begini, Tuhan kenapa sih kamu gak bolehin saya kerja, punya uang banyak, supaya saya gak usah minta sama orang. Saya gak usah bergantung sama orang. Saudara mau tahu cita-cita saya jadi konglomerat. Sehingga saya biayai pelayanan saya. Dan saya tidak usah berterima kasih sama manusia. Tapi Tuhan bilang, mezbah bukan begitu. Kamu pergi ke Indomaret, kamu pergi ke Goro dulu ya, kamu pergi ke Makro. Bilang, kamu memberi makan anak-anak orang miskin. Kamu minta barang buangan. Kamu minta semua yang remek. Kamu minta semua yang kedaluarsa. Saudara mungkin gak tahu, tapi buat saya itu bukan hal yang gampang. Itu kayak muka saya ini ditamperin gini loh saudara. Saya merasa malu. Saya bilang, Tuhan kenapa sih kamu gak bolehin saya kerja? Saya ini bisa kerja. Dan hari itu saudara ini ngomong 30 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu. Saudara, saya sudah tanda tangan loh. Sampai saya telepon dan membatalkan. Sudah dibayar berapa? 20 juta per bulan. Karena hari itu
arsitek khusus tingkat tinggi pencakar langit cuma saya di Indonesia. Dan saya lulusan sekolah universitas terbaik di dunia. Tapi Tuhan bilang enggak. Itu kan cuma bikin sombongmu tambah nyata. Kamu pergi ke guru. Kadang-kadang saudara saya gini, saya bilang Tuhan temui siapa? Berdiri di situ. Sembari berdoa 2 jam. Sampai nanti lewat orang yang tepat. Yang aku suruh kamu ngomong sama dia. Jadi saya tuh di depan makro, depan goros. Sembari lihat-lihat barang. Berkati makro, berkati goro. Kayak orang gila. Pas saya keliling Tuhan bilang orang itu. Saya datengin dan saya bilang, Pak maaf ya. Saya ini punya pelayanan begini-begini. Terus dia tiba, oh ya. Oke sebentar Bu. Saudara tiba-tiba benar seperti kata Alkitab. Kalau Tuhan menggerakkan orang Mesir, dia bisa menggerakkan siapa saja. Saudara dia bilang, Ibu tunggu di sini. Saya pikir dia kasih 1-2 kresek. Seringkali saudara saya sampai bingung bawa pulangnya. Karena dia bisa ngasihnya. Saudara 1 dos itu kira-kira segini. Bisa 5 dos, 6 dos. Saudara semua makanan yang hampir remek kedaluarsa. Saudara dan mereka berkata silakan. Ambil bawa pulang. Dan hari itu Tuhan bilang masak nak. Turun ke jalan-jalan. Saya ini malas saudara. Suruh turun ke jalan-jalan saya malas. Tapi itu mesbah. Mesbah tidak saudara pilih yang saudara suka. Banyak orang kan gitu ya malas dan ngomong gini. Saya belum digerakkan. Sekali lagi supaya saudara ingat sampai di rumah. Kalau saudara mulai melakukan itu berarti saudara apa? Sakarap udelmu. Udel itu yang gak tahu orang Jawa ini loh yang puser. Saudara ya. Supaya di rumah kalau saudara berkata saya mau yang ilahi. Dan saudara mulai berbunyi, Tuhan saya pengen nonton, Tuhan saya pengen diem, Tuhan saya pengennya ya gak usah ada yang negur, semua baik-baik. Ingat, kalau saudara mau yang ilahi kalahkan Baal. Dan mengalahkan Baal hiduplah di mesbah. Jangan sampai yang jadi Baal adalah hidupmu. Kalau saudara mulai melakukan sakarap udelmu, berarti saudara mulai sepakat dengan Baal. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Saya disuruh Tuhan melakukan semua yang saya gak suka. Saudara Tuhan suruh saya mulai melayani turun di jalan. Duduk di pinggir jalan, ngobrol sama pengemis, ngobrol sama pelacur. Tuhan suruh saya ke rel kereta api, Tuhan suruh saya ke Bantar Gebang. Saudara Tuhan suruh saya saudara dolingin setiap rumah FPI, setiap markas FPI. Tuhan suruh saya dolingin. Dan kalau saudara bertanya apa itu saya suka, itu semua yang saya tidak suka. Tapi kalau saudara lihat hari ini, saudara saya suka guyon sama beberapa orang. Orang itu suka bilang sama saya, Bu, ibu itu pilih kasih, ibu suka burut. Siapa yang suka dia? Orang 4,5 strip kok saya suka. Saudara bayangin ya, saudara bayangin ya. Saudara dia itu kan bilang begini, Bu, saya mau jadi sopir ibu. Oke, nyetirin saya. Saudara naruh mobil di mana itu lupa. Jadi begitu pulang, Ruth, lu taruh mobil di mana? Lupa. Dan kita harus dari lantai 1 sampai lantai 7 cari mobil. Sampai saya ngomong sama dia, aduh, kalau enggak Tuhan yang suruh ogah. Saudara kalau kita mau kemanapun, kemungkinan tersesat itu 80%. Bukan 50% loh saudara. 80%. Sampai saya bilang gini, apa untungnya sih?
Ketika Tuhan ngomong begini ya, dia akan jadi armor bearer. Dalam arti apanya armor bearer? Saya bearernya dia. Nah, saudara bayangin ya, saya datang pelayanan sama dia. Saya bilang begini, Ruth kamu pulang beresin hotel. Supaya kalau saya datang, saya langsung sudah tinggal mandi tidur. Kamu siapin semuanya. Ya makan, urapi dan sebagainya. Sampai ke hotel saya bilang, kenapa lu belum mandi? Kenapa kamu cuma duduk di situ? Dia jawabnya gini, di kamar mandi setannya gede. So what? Saya bilang, ya hadapin lah. Males bu, ibu aja. Terus buat apa bawa orang kayak begini saudara? Setan gede dia duduk aja saudara. Nunggu saya pulang. Saya datang. Dan dia bilang saya gak mau masuk kamar mandi. Pokoknya ibu beresin dulu katanya. Saudara coba bayangin. Dan itu baru salah satu tingkah anak saya ya. Saudara saya juga gak mau ngambil Pak Steve Alfa. Buat apa? Saudara ya suruh ngajar rumah singgah. Saudara hari itu dia ngecat rumah singgah. Anak rumah singgah saudara. Mainan tangannya yang kotor itu nempel. Saudara emosi dia. Anak itu dicengkiwing. Saudara tahu dicengkiwing? Diangkat dilempar. Saya sampai bilang begini, Kak Steve. Ya saya manggil dia Kak Steve. Tapi sebenarnya kalau sudah marah saya manggilnya gak udah pakai Kak. Steve! Ini bukannya memulihkan rumah singgah. Anak-anak memulihkan hati anak kepada bapaknya. Menghancurkan hati anak. Ada satu ibu mau full time. Mau kerja di Mahanaim. Kemudian bohong. Oh saudara belum tahu. Siapa di sini yang belum tahu kalau Kak Steve marah? Sekali waktu kita panggil. Saudara dan dia bentak ini ibu. Ini ibu saudara ya. Sudah tua loh 60 tahun. Sampai ngompol. Saudara bisa bayangin gak? Saya harus milih orang untuk memulihkan hati. Bikin orang ngompol, bikin anak pingsan. Orang kan berkata, kenapa sih ibu cinta mereka? Mezbah. Bisa mengerti? Apa saudara? Mezbah. Mau mengalahkan Baal, mau yang namanya heavenly realm jadi daging. Apa saudara jawabannya? Mezbah. Jadi kalau sekarang bilang mezbah itu bukan gini ya. Mezbah duduk diam. Jangan ganggu. Itu enggak mezbah, itu sakarab udelmu. Sudah mengerti? Karena waktu. Ayo Randy tutup dengan doa.